Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-Nawfal ibn Muawiyah an-nabi sallallahu alaihi wasallam mafatihu jannatun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sadaqallahu azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada malam hari ini maghrib menjelang isya Allah senantiasa beri rahmat dan keberkahan buat kita bersama. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa dengan memuji Allah Subhanahu wa taala kita berselawat kepada Rasulullah dan kepada seluruh al-anbiya'i wal mursalin. Semoga Allah berikan kekuatan buat kita untuk senantiasa kita bisa berdoa dan Allah kabulkan kita bisa berjalan di atas jalan mereka. Jalan siapa dia? Minan nabiyyin, jalan para nabi, jalan para rasul. Dan pembahasan kita pada malam hari ini melanjutkan kajian bulan yang lalu. Kita telah meninggalkan Nabi Saleh alaihissalam dan kita sekarang masuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, Idris alaihissalam, Nuh alaihissalam, Hud alaihissalam, Saleh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam. Ibrahim ini nabi yang ke-6 dari 25 nabi, atau nabi yang kedua yang diutus oleh Allah, diangkat menjadi rasul ulul azmi. Yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Ibrahim. Dari urutan ulul azmi, Ibrahim ini adalah nabi yang kedua. Dari urutan 25 nabi, Ibrahim ini adalah nabi yang ke-6. Ibrahim alaihissalam dilahirkan dan diutus oleh Allah di kota Ur. Ur itu daerah Irak bagian selatan, dikenal dengan nama Mesopotamia. Ada yang mengatakan Babilonia. Bahkan ada sejarah yang mengatakan Ibrahim itu dilahirkan di Kanan atau di daerah Damaskus. Bermacam-macam pendapat para ulama. Ibrahim dimakamkan di Hebron, kawasan Palestina. Umur Ibrahim diberikan Allah tidak sama seperti umur para nabi lainnya. Ibrahim ini berumur 175 tahun. Berbeda dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh panjang-panjang, Adam panjang-panjang. Tapi Ibrahim diberikan umur 175. Ada pendapat ulama yang lain dengan umur mereka, tapi kesepakatan dalam Qisasul Anbiya, para ulama sepakat bahwa umur Nabi Ibrahim tidak lebih dari 200 tahun. Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah
di tengah-tengah orang sedang bermaksiat kepada Allah. Ada orang tanya, bukankah Nabi sebelum Ibrahim itu berdakwah, Ustaz? Bukankah sebelum Ibrahim diutus ada Nabi Nuh alaihissalam? Kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah, la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan biarkan satu orang kafir pun tinggal ke muka bumi ini. Allah kabulkan doa Nabi Nuh. Allah berikan banjir yang sangat besar, seluruh orang kafir mati. Seluruhnya tinggal di muka bumi ini adalah Nabi Nuh dan pengikutnya yang beriman kepada Allah. Lantas ketika sudah Nabi Nuh, muncul lagi Nabi Hud. Kenapa masih ada orang yang ingkar? Didakwa oleh Nabi Hud lagi kaumnya yang beriman selamat. Kaum Ad, umat Nabi Hud, dihancurkan oleh Allah. Berarti orang kafir sudah hilang, tinggal orang beriman. Kenapa ketika zaman Nabi Soleh muncul lagi orang yang durhaka kepada Allah? Kaum Samud diajak beriman, ketika tidak mau beriman dihancurkan oleh Allah, dan orang yang beriman diselamatkan Allah. Artinya orang kafir banyak yang mati, tinggal hanya orang beriman. Ketika muncul Ibrahim alaihissalam, kenapa masih ada orang yang bermaksiat kepada Allah? Ini pertanyaan yang selalu ada di pikiran kita. Jadi maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini jaraknya ratusan tahun, generasi demi generasi. Saya mau tanya kepada kita bersama, apakah seorang ulama anaknya semuanya akan jadi ulama? Tidak. Setahun 2 tahun jarak bisa kita lihat, Pak. Ini jaraknya ratusan tahun. Berubah keyakinan, berubah pola hidup mereka. Maka Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah di tengah-tengah orang yang sedang bermaksiat kepada Allah. Kesirikan yang luar biasa, lebih syirik dibandingkan orang sebelumnya. Apa kesirikan umat Ibrahim ini? Pertama, orang menyembah patung dan berhala. Yang kedua, orang menyembah bulan dan bintang. Yang ketiga, orang menyembah raja dan penguasa. Penguasa ketika itu Namrud. Orang menyembah patung dan berhala, orang menyembah bulan dan bintang. Di tengah-tengah kemusyrikan seperti inilah Ibrahim diutus oleh Allah. Ibrahim itu siapa nama ayahnya, siapa nama ibunya? Berbeda pendapat para ulama. Nanti kita akan sampaikan. Ibrahim itu dilahirkan di dalam gua. Karena ada ketika itu Namrud bermimpi yang akan menghancurkan istananya. Maka hampir semua bayi itu dimatikan. Sementara Ibrahim diselamatkan, dimasukkan ke dalam gua, ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Ibrahim Allah sendiri yang membesarkannya. Dalam Qisasul Anbiya dikatakan Ibrahim ini Allah perintahkan ketika baru dilahirkan untuk menggigit jari jempolnya. Maka dari jempol itulah Ibrahim alaihissalam diberi makan oleh Allah sampai Ibrahim bisa berjalan di dalam gua. Langsung Allah sendiri yang membimbing Ibrahim. Ibrahim alaihissalam diberikan banyak gelar. Gelar yang pertama, Ibrahim diberikan Khalilullah, orang yang dekat dengan Allah, kekasih Allah. Khalil, orang yang dekat dengan Allah. Itu gelar yang pertama. Gelar yang kedua, Ibrahim ini diberikan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Berbeda dengan Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh diberikan gelar Abul Basari Sani, bapak manusia kedua. Ibrahim gelarnya Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa Ibrahim diberikan gelar bapaknya para nabi? 124.000 nabi, 313 orang rasul, 25 nabi yang wajib diimani. Dari 25 nabi, 17 nabi dan rasul lahir dari keturunan Ibrahim alaihissalam. Maka diberikan gelar Abul Anbiya. Jadi anaknya Pak 17 orang para nabi dari 25 dilahirkan oleh Allah jadi nabi dan rasul. Banyak anak keturunannya jadi nabi. Bertolak belakang dengan kita. Awak seketek anak tapi kurang ngajar pula semuanya. Ibrahim ini banyak anak jadi nabi. Ada keturunan Ibrahim yang diberikan kitab suci, diberikan Taurat kepada Musa alaihissalam, keturunan Ibrahim. Diberikan Injil kepada Isa alaihissalam, keturunan Ibrahim. Diberikan Al-Quran, diangkat dari penghulu daripada para nabi. Al-Quran kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keturunan Ibrahim alaihissalam. Jadi 17 nabi dan rasul lahir daripada keturunan Ibrahim alaihissalam. Ibrahim ni sanadnya tersambung dengan Adam alaihissalam. Nama Ibrahim disebut oleh Allah dalam Quran sebanyak 69 kali. Kalau tidak percaya, bukalah Quran. Etong berapa kali Allah menyebut nama Ibrahim. Ibrahim ni nama Nabi yang paling banyak kedua. Yang pertama paling banyak Allah sebut dalam Quran, Musa. Disebut oleh Allah namanya 143 kali. Yang kedua Ibrahim 69 kali. Yang ketiga Isa 43 kali. Rasulullah hanya disebut namanya 25 kali dalam Quran. Jadi yang paling banyak Musa, Ibrahim. Maka kisah Musa Ibrahim ini kisahnya panjang-panjang karena Allah berulang-ulang menyebutnya nama-nama dalam Al-Quran. Maka Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah. Nasab Ibrahim ini tersambung dengan Nabi Adam. Dari mana nasabnya? Kita ulang dari atas ke bawah untuk mengingatkan kita supaya jangan lupa, karena kecenderungan manusia itu lupa. Adam punya anak 20 pasang. 20 pasang tu 40 orang. Salah satu anak Nabi Adam diangkat jadi nabi, tapi tak termasuk dalam 25 nabi, namanya Sis alaihissalam. Sis punya anak Anusi, Anusi punya anak Qainan, Qainan punya anak Mihlail, Mihlail punya anak Yarid, Yarid punya anak Idris alaihissalam. Idris punya keturunan Mutasalli. Ada yang mengatakan Mutasallah. Mutasalli, Mutasallah ini punya anak Lami. Lami punya keturunan Nuh alaihissalam. Nuh punya anak 4 orang. Kan'an, Sam, Ham, Yafid. Kan'an dihancurkan oleh Allah. Tinggal 3 anak, Sam, Ham, Yafid. Dari keturunan Sam lahir anak Arfa. Arfa punya keturunan Saleh. Saleh punya keturunan Falik. Falik punya anak namanya Abir. Abir punya keturunan namanya Ra'u. Ra'u punya keturunan namanya Sarud. Sarud punya anak namanya Nahur. Nahur ini punya anak namanya Azar. Azar ini dikenal dengan nama Tarah. Ada yang menyebutnya Tari. Azar, Tarah, Tari ini punya anak Ibrahim alaihissalam. Itu nasab keturunannya, Pak. Tersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan tua-tua enggak usah dihafal ya, Pak. Sakit kepala orangnya. Enggak usahlah. Dengar aja jadilah. Ya. Cuba lo menghafal di rumah sakit kepala, Pak. Jadi Ibrahim terus tersambung. Ada sebagian ulama berbeda pendapat. Ayah Ibrahim ini siapa? Ada 2 pendapat para ulama. Satu, pertama dikatakan ayah Ibrahim ini namanya Azar. Pendapat yang pertama. Bapak Ibu kalau mau sepakat silahkan, tidak ada masalah. Ini pendapat para ulama. Yang kedua, berkata para ulama pendapat yang kedua, Azar ini bukan ayahnya, tapi paman Nabi, paman Ibrahim. Karena ayah Ibrahim sudah meninggal dunia. Kenapa landasan pendapat yang kedua ini? Saya merujuk kepada pendapat daripada Ibnu Abbas, Abu Darda radhiyallahu an, Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas, Abu Darda pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apa kata Nabi? Sesungguhnya ayah-ayahku, ibu-ibuku tidak ada satupun yang termasuk dalam orang-orang yang berbuat keji dan zalim. Azar ini kan pembuat berhala, musyrik, penyembah patung. Saya lebih condong pada pendapat yang kedua. Pak Ustaz, bukankah ayah Nabi, ibu Nabi masuk neraka? Ulama pun berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan ayah Nabi, ibu Nabi masuk neraka. Yang kedua mengatakan ayah Nabi, ibu Nabi itu ahlul fitrah, orang suci karena nasabnya dari jalur yang baik. Itu berbeda pendapat. Kini awan tidak usah berdebat, Pak. Makanya kadang-kadang berdebat dengan agama. Kalau menambah iman silakan. Kalau tidak bertambah iman tidak usah berdebat. Nah, kalau bertambah iman dengan perdebatan ini oke. Tapi kalau tidak bertambah iman makin bongak awak dia mengaji kok, tidak usah ngaji. Makanya ada pendapat Azar mengatakan ayahnya, ada yang mengatakan Azar ini pamannya. Saya lebih sepakat pada pamannya, karena nasab Nabi itu terjaga sampai ke atas. Maka dikatakan nasab Ibrahim, Ibrahim bin Tarah atau Tari. Kalau Bapak baca buku sejarah, pasti Ibrahim itu dinasabkan kepada Ibrahim bin Tarah.
Jarang mengatakan Ibrahim bin Azar. Ibrahim bin Tara bin Tari bin Nahur bin Sarud bin Ra'u bin Ra'u bin Abir bin Falik bin Soleh bin Arfa bin Sam bin Nuh alaihissalam, Nuh bin Lami bin Mutasalli bin Idris alaihissalam, Idris bin Yarid bin Mihlail bin Qainan bin Anusi bin Sis alaihissalam bin Adam alaihissalam. Langsung tersambung dengan Nabi Adam alaihissalam. Itu nasab Ibrahim. Ibrahim punya bini berapa bini ya? Dua. Ompe. Nah, itu mah aku nyoba supaya kita jangan salah. Bini Ibrahim ompe. Jadi rupanya syarat orang soleh kok mesti ompe bini ya Pak. Jadi kalau ada awak masih cie, iko awak kecil kemungkinan jadi orang soleh Pak. Ibrahim tuh punya bini ompe. Istri yang pertama Sarah. Sarah ini wanita tercantik nomor 2 setelah istri Nabi Adam. Cantik, putih, lemah lembut, berakhlak, taat dengan suami, sopan santun, luar biasa. Ini Sarah. Jadi kalau ada bini awak putih, ancak, muncung nyoba ciri, bukan Sarah. Sarah ini wanita terbaik nomor 2 setelah istri Nabi Adam, Hawa. Istri yang kedua Hajar. Istri yang ketiga namanya Kentura. Menurut Profesor Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, istri yang ketiga ini namanya Kentura, melahirkan anak 6. Makanya istri Ibrahim 4, anak Ibrahim alaihissalam 3 boleh. Anak Ibrahim itu 13, bukan 2. Cuman yang diceritakan dalam Quran itu 2. Nanti kita bahas satu persatu. Ini kisah Ibrahim ini panjang. Istri yang keempat dari kalangan hamba sahaya, Hasjun binti Amr, punya anak 5. Jadi bini pertama Sarah, nanti lahir anak sudah tua Sarahnya 1. Hajar lahir anak 1, 2. Kentura punya anak 6, 8. Hamba sahaya Yasjur binti Amr punya anak 5. Istri Ibrahim, istri-istrinya punya anak 3 boleh. Dan sebagian besar keturunannya diangkat jadi nabi. Dari Kentura, istrinya yang keempat tidak saya bahas karena tidak ada masuk jalur kenabian. Istrinya yang ketiga namanya Kentura. Kentura ini punya anak 6. Salah satu anaknya di antara 6 itu namanya Madean. Ada yang mengatakan Madian, ada yang mengatakan Madian. Madian ini punya anak namanya Yasjur. Yasjur punya keturunan namanya Mikail. Mikail punya anak namanya Su'aib alaihissalam. Maka dikatakan Su'aib bin Mikail bin Yasjur bin Madian bin Ibrahim alaihissalam. 1 nabi. Dari Hajar punya anak Ismail, nabi. Dari keturunan Ismail lahirlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lughai bin Malik bin Fil bin Nadar bin Kinana bin Mudrika bin Huzaimah bin Mudar bin Ilyas bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Nabi Rasul. Dari istri pertama Sarah. Sarah ini punya anak, diangkat jadi nabi, Ishak alaihissalam. Ishak punya anak Yakub alaihissalam. Yakub ini punya nama lain. Bulan lalu sudah saya sampaikan, Yakub ini punya nama lain namanya Israel. Israel ini bahasa Ibrani. Isra itu artinya hamba yang selalu dekat. Il itu dinisbatkan kepada Allah. Makanya bulan lalu saya sampaikan ada malaikat kita Jibril, Mikail, Israel, Israfil. Il itu dinisbatkan kepada Allah. Makanya Yakub punya gelar Israel, hamba yang selalu dekat dengan Allah. Punya anak 12 orang. 2 boleh orang kau berapa omaknya? Berapa bini Nabi Yakub? Ompe lo balik. Nah, ini memang ompe itu tanda-tanda kesolehan tuh. Istri Nabi Yakub ini 4. 1. Istri Nabi Yakub ini cucu Ibrahim. Namanya Laya. Laya ini bahasa kitanya Lea. Bahasa Indonesianya Lia. Jadi kalau ada anak awak namanya Lia, itu istri Ibrahim yang pertama. Istri Yakub yang pertama. Cucu Nabi Ibrahim. Dari Lia ini punya anak 6.
Dari 6 inilah masuk 2 jalur kenabian. 1, Lewi. Dari Lewi turun anak Azar. Dari Azar turun anak Muhid. Dari Muhid turun anak Qohat. Dari Qohat turun anak Imran. Dari Imran punya anak Musa alaihissalam, Harun alaihissalam. Maaf, Musa Harun ini 3 adik-beradik. Pertama Maryam, yang kedua Harun, yang ketiga Musa. Ada pendapat yang kedua, yang pertama Maryam, yang kedua Musa, yang ketiga Harun. Harun Musa ko adik-beradik. Harun Musa adik-beradik. Dari keturunan Harun lahirlah Ilyas alaihissalam. Maka dikatakan Ilyas bin Harun Musa bin Imran bin Qohat bin Muhid bin Azar bin Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. 1 dari Lewi. Saudaranya Lewi, anak Nabi Yakub, namanya Yahuda, yang disebut dengan nama Yahuzia. Ini cikal bakal bibit yang orang-orang Yahudi. Yahuda, Yahuzi, Yahuza ini punya anak Faris. Dari Faris ini punya anak Hasrun. Hasrun ini punya anak Aram. Aram ini punya anak Aminabad. Aminabad ini Hasyun, Salmun, Buas. Kemudian sampai ke bawah Yesais, punya anak namanya Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam. Sulaiman nikah dengan Ratu Balkis, punya anak tunggal namanya Rahabaan. Rahabaan ini punya anak beberapa orang. Salah satunya Ainaman. Dari keturunan Ainaman ini lahirlah Zakaria alaihissalam, Yahya alaihissalam. Saudaranya Ainaman ini lahir juga keturunan sampai kepada Imran. Imran punya anak Maryam. Maryam punya anak Isa alaihissalam. Nabi, coba bayangkan, Nabi Yakub itu keturunan Nabi. Istri yang pertama Nabi Yakub. Istri yang kedua Nabi Yakub, adik si Lia ni punya anak 2. Istri yang keduanya, 1 Yusuf, yang kedua Benjamin. Dari Yusuf diangkat jadi Nabi. Yusuf punya anak Ifraim. Ifraim punya keturunan Sutlim. Sutlim punya anak namanya Ahtub. Ahtub ini lahirlah anak Ilyasa alaihissalam. Maka dikatakan Ilyas bin Ahtub bin Sutlim bin Ibrahim bin Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Saudara Yusuf, Benjamin, punya anak lain namanya Abu Maktah. Abu Maktah ini punya anak Matta. Matta ini punya anak Suaib alaihissalam. Maka dikatakan Yunus alaihissalam. Maka dikatakan Yunus bin Matta bin Abu Maktah bin Benjamin bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Tara bin Nahur bin Sarud bin Ra'u bin Abir bin Falik bin Saleh bin Arfa bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Lami bin Mutasalli bin Idris bin Yarid bin Mihlail bin Qainan bin Anusi bin Sis alaihissalam bin Adam alaihissalam. Ada yang bisa ngulang, Pak? Ulang, Pak. Kusui. Karena otak awak kan piti ke piti je. Baik. Makanya Ibrahim ini disebut dengan nama Abul Anbiya, karena anak beranaknya keturunan Nabi. Nanti kita akan bahas satu persatu. Apa rahasia Ibrahim sehingga anak keturunannya dijaga oleh Allah jadi Nabi dan Rasul. Dan kita akan contoh. Qul bal millati Ibrahim hanifah. Hai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, ikuti jalan Ibrahim itu. Ibrahim itu jalan orang yang lurus. Coba bayangkan. Tidak ada satupun Nabi di muka bumi ini, 124.000 Nabi yang namanya disandingkan dengan Rasulullah, yang salawatnya ditumpangkan dengan Rasulullah, kecuali Ibrahim alaihissalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Coba bayangkan, ada apa dengan Ibrahim? Maka kita belajar nanti. Kita ingin belajar kiat-kiat apa yang dibuat Ibrahim, sehingga nanti anak keturunan Ibrahim dijadikan Nabi dan Rasul. Kita berharap anak kita, keturunan kita tidak diangkat jadi Nabi dan Rasul, tapi dijadikan Allah sebagai anak yang soleh dan soleha. Amin. Kita belajar. 1. Yang kedua, Ibrahim ini punya banyak nama. Jadi punya banyak nama. Orang Islam menyebutnya Ibrahim. Ada sebagian orang menyebut Abraham. Sebagaimana orang menyebut Sulaiman, Islam menyebutnya Sulaiman. Yang orang-orang lain menyebutnya Solomon.
Kita menyebut Daud alaihissalam, orang Yahudi menyebutnya David. Jadi namanya banyak. Ibrahim ini ada yang menyebut Abraham. Bahkan ada saudara kita beragama Hindu menyebutnya Brahma. Bapak Ibu kalau baca sejarah, Ibrahim dengan Brahma itu hampir satu zaman. 1700 sebelum Masehi sampai 2000 sebelum Masehi. Zamannya berdekatan. Makanya saudara kita beragama Hindu, nabi mereka itu namanya Brahma. Ada kemiripan dengan Ibrahim. Nanti kita lihat, tapi mohon maaf, saya tak mau percaya begitu saja. Mesti harus ada penelitian yang serius yang lebih lanjut lagi. Betul atau tidak? Karena ada benang kusut dari Rasulullah dari Ibrahim kepada Rasulullah. Kenapa Nabi dilahirkan di kota Mekah? Satu, karena ini keputusan Allah. Yang kedua, kenapa Nabi dilahirkan di kota Mekah? Allah ingin nak mengembalikan seluruh jejak kenabian. Maaf, seluruh jejak kenabian, siklus kenabian dari Nabi Adam sampai ke bawah. Itu Mekah, itulah tonggak awalnya jalur kenabian. Karena ada rumah pertama yang dibuat di muka bumi di sana namanya Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkatan mubarakah wa hudan lil alamin. Dan Adam alaihissalam yang membuat rumah pertama Bakkah, Ka'bah. Tapi ketika zaman Nabi Idris, Nuh, Hud, Soleh, banjir, hancur. Dilanjutkan dengan Ibrahim dan Ismail sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada nabi di muka bumi ini yang dilahirkan Allah di seputaran Ka'bah. Hanya ada satu nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi lain, Pak, kecuali Rasulullah. Ada apa sebetulnya? Allah ingin nak Rasulullah mengembalikan seluruh jejak kenabian. Karena ada kemiripan antara saudara kita beragama Hindu ritualnya dengan kita beragama Islam. Karena Ibrahim dan Brahma menurut orang Hindu tadi zamannya masanya berdekatan. Ibrahim punya istri namanya Sarah. Brahma punya istri namanya Saraswati. Di Mekah kita punya Ka'bah segi 4 dalamnya kosong. Kalau Bapak Ibu pergi ke India ada bangunan seperti Ka'bah namanya stupa. Di Mekah orang haji atau umroh memakai baju ihram tidak berjahit warna putih. Di India pakaian mereka untuk beribadah sama seperti ihram tidak berjahit tapi warnanya kuning. Urusan haji umroh ada penyembelihan hewan kurban kita. Di India orang Hindu ada penyembelihan hewan kurban namanya gadri. Setelah ibadah umroh ada urusan dengan kepala. Islam namanya tahallul. Orang India namanya digundul. Di Mekah ada air suci namanya Zam-Zam. India ada air suci namanya Gangga dan Yamuna. Coba bayangkan ada kemiripan. Jangan-jangan saudara kita yang beragama Hindu dulunya mengikuti millati Ibrahim Hanifah. Tapi kena ribuan tahun bergeser. Berubah kebiasaan, berubah keyakinan, berubah ideologi, berubah tradisi. Makanya turunlah Rasulullah untuk mengembalikan itu seluruhnya kepada Allah. Jangan-jangan kawan kita beragama Hindu itu seluruhnya dulu mereka mengikuti millati Ibrahim Hanifah. Tapi kena ribuan tahun bergeser. Sama orang awaknya, Pak. Orang Pariaman merantau ke Jakarta. 3 bulannya merantau ke Jakartanya, Pak. Lalu ponyo baso piamane. 3 bulannya, Pak. Ini ribuan tahun. Makanya mohon maaf, jangan-jangan saudara kita beragama Hindu dulunya mengikuti millati Ibrahim Hanifah. Tapi kena bergeser ribuan tahun. Tapi saya tidak percaya begitu saja. Perlu penelitian lebih lanjut. Perlu penelitian lebih dalam untuk memahami ini semua. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan. Ikut jam kau hidup atau mati, Pak? Hah? Akur atau dipercepat atau diperlambat? Hah? Dipercepat 5 menit. Baik. Nanti ingatkan, saya berikan waktu kesempatan untuk bisa berdiskusi kita. Mudah-mudahan nanti kita diskusi tambah ingatan dan keimanan kita. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka Ibrahim alaihissalam ini diberikan Abul Anbiya. Keturunannya dijaga oleh Allah jadi nabi dan rasul. Kenapa Ibrahim itu anak keturunannya dijaga oleh Allah? Kenapa Ibrahim itu anak keturunannya diangkat jadi nabi dan rasul? Apa rahasianya? Apa kiat-kiatnya? Kita mau contoh. Karena dalam Quran dikatakan, qad kana lakum rasul Ibrahim, qad kana lakum rasul uswatun hasanah Ibrahim wallazina ma'ahu.
Sesungguhnya telah ada uswah dalam Ibrahim, suri tauladan, wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama mereka. Siapa dia? Sarah, Hajar, Ismail alaihissalam. Ada uswah, ada suri tauladan. Kita mau ngambil apa suri tauladannya? Sampai-sampai penyembelihan hewan kurban kita mengikuti millati Ibrahim Hanifah. Apa yang dibuat oleh Ibrahim sehingga Allah jaga keturunannya jadi nabi dan rasul? Satu, yang dibuat oleh Ibrahim. Ibrahim adalah manusia biasa. Ibrahim sama dengan kita, tapi Ibrahim adalah suami dan laki-laki soleh, memiliki istri-istri yang solehah. Ini syarat pertama. Syarat pertama itu pastikan diri kita ini menjadi orang soleh, dan tanggung jawab kita untuk menjadikan istri kita di rumah menjadi istri yang solehah. Ini tanggung jawab. Syarat pertama, tak mungkin dalam diri orang-orang yang tidak soleh kedua-duanya akan lahir orang terbaik. Tak mungkin. Pastikan diri kita menjadi orang soleh. Jadikan diri kita menjadi orang yang baik di mata Allah, dan jadikan tanggung jawab untuk menjadikan istri kita istri yang solehah. Jadi makanya mohon maaf, saya ingin sampaikan buat kita bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Selama ini kita keliru, mindset kita salah. Di mana-mana kalau ada ijab kabul akad nikah, datang kantor urusan agama sebagai petugas pencatat pernikahan. Walinya ijab kabul akad nikah. Sebelum ijab kabul dibacakan khutbah nikah. Habis khutbah nikah, habis ijab kabul, ustadz mubalik diundang satu orang untuk menyampaikan nasihat perkawinan. Aku terima nikahnya Fulan bin Fulana binti Fulana dengan mas kawin seperangkat alat salat tunai. Aku terima nikah Fulan bin Fulana binti Fulana dengan mas kawin seperangkat alat salat tunai. Sah, barakallah. Doa. Habis doa sampaikan nasihat perkawinan. Di mana-mana kita dengar nasihat perkawinan, para ustadz, para mubalik menyampaikan. Ketika satu orang anak laki-laki menikah, satu orang anak perempuan menikah, dari bujang menjadi suami orang, dari gadis menjadi istri orang, maka ketika menjadi suami istri muncul kewajiban, muncul tugas. Para penceramah, para pemberi nasihat perkawinan selalu berbicara, kalau sudah jadi suami istri muncul kewajiban, muncul tugas. Kewajiban satu orang suami menafkahi lahir dan batin istrinya. Kewajiban satu orang istri melayani suaminya, kasurnya, dapurnya, sumurnya. Tugas satu orang suami melindungi istrinya. Tugas satu orang istri menjaga kehormatan dan harta suaminya. Ini saja diulang. Kewajiban tugas, kewajiban tugas, kewajiban tugas. Maaf bagi para penceramah, para mubalik yang ingin menyampaikan nasihat perkawinan. Maaf, kalau hanya kewajiban saja, kalau hanya tugas saja, memberi makan, melayani istri, kasurnya, dapurnya, sumurnya, mengayomi, melindungi, kalau hanya sebatas kewajiban dan tugas, maaf, binatang saja paham dengan ini. Orang kafir saja Pak mengerti dengan perkara ini. Dia nikahi orang, dia kasih makan anak orang, dia belikan pakaian, dia buatkan rumah, dia layani istrinya, dia jaga. Orang kafir pun paham. Tapi orang Islam berbeda. Hari ini kita selalu meninggalkan yang ketiga, bukan dua, bukan hanya kewajiban dan tugas, tapi ada yang ketiga. Apa yang ketiga? Ketika seseorang menikah, anak kita menikah, kemenakan kita menikah. Pertama, bukan hanya kewajiban. Yang kedua, bukan hanya tugas. Tapi ada yang ketiga yang terlupakan oleh kita. Apa yang ketiga ini? Yang ketiga ini adalah tanggung jawab. Tanggung jawab satu orang suami untuk memastikan istrinya ada agama. Tanggung jawab satu orang suami untuk memastikan anak-anak di keluarganya ada Allah, ada Rasul dalam kehidupan mereka. Dan ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Makanya saya tidak suka kalau ada jamaah mengundang saya, Pak Ustadz datang ke pesta perkawinan anak saya, anak gadis saya besok walimah Ustadz. Saya kadang-kadang mikir-mikir mau panjang, mau datang. Mau datang tak mungkin. Datang saya, ini undangan wajib didatangi. Mau datang saya, hati saya berkecil hati. Berapa banyak hari ini ibunya pengajian, ayahnya ikut pengajian. Di mana ada Ustadz ceramah dia datang. Tapi ketika menikahi anaknya perempuan telanjang bulat di atas pelaminan. Coba bayangkan Pak, kita bangun rumah tangga dari kemaksiatan awalnya. Bagaimana mungkin anak keturunan kita menjadi anak yang soleh dan soleha? Maka sampaikan kalau kita punya anak laki-laki Pak, kita nikah nih Pak, ingin menjadikan diri kita ini masuk surganya Allah. Punya istri itu agar bisa bawa kita surga. Punya suami bisa bawa kita ke surga. Untuk apa punya bini yang akan mencampakkan kita nerakanya Allah?
berapa banyak hari ini orang yang menikah? Pertama, dia membuka aurat di pelaminannya. Yang kedua, maaf, berapa banyak pengantin laki-laki dan perempuan hanya gara-gara bersanding dari zuhur sebelum zuhur sampai waktu maghrib, dia tinggalkan zuhur, dia tinggalkan asar demi bersalaman dengan mengucapkan mohon doa restu. Berapa banyak? Alasannya tidak sempat, Ustaz, perempuan ini makeupnya lama. La ilaha illallah. Orang kalian undang untuk mohon doa restu, sementara kalian menampungnya dengan kemaksiatan kepada Allah. Bagaimana mungkin keturunan kita akan dijaga oleh Allah? Maka mulai sekarang kalau kita pestanya vulgar, anak kita tak pakai jilbab, bajunya you can see, nampak pelaminan tu transparan, tidak usah undang-undang kami para ustaz ni, tidak usah. Kami serba salah, mau datang ini undangan, tidak datang ini persoalan juga. Kita belajar. Makanya bapak-bapak yang akan menikahkan anak, tanggung jawab. Jadikan istri kita istri yang soleha, dan tanggung jawab kita untuk menjadikan keluarga kita ada Allah dan Rasul dalam kehidupan ini. Ini syarat yang pertama. Buat ini. Ibrahim mendidik Sarah itu luar biasa, mendidik para istrinya luar biasa. Makanya Ibrahim memiliki istri yang soleh, tidak langsung soleh, tapi pendidikan suaminya tidak langsung soleh, Pak. Makanya istri itu cerminan suami. Kita ni ukurannya. Ibrahim memberikan pendidikan tazkiyah, pendidikan tarbiyah kepada istrinya, barulah istrinya terbentuk karakter yang terbaik di hadapan Allah. Makanya mohon maaf, ini tanggung jawab kita, Pak, dan ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau kita punya istri, tak sempat kita membelikan emasnya dua emas, 4 emas, tidak akan diminta pertanggungjawaban. Tak bisa kita bawanya ke salon dengan skincare glowing. Allah tak akan tuntut kita. Maaf, Bapak Ibu pulang ke rumah, Pak. Pulang ke rumah jam 1 malam atau jam 2 malam. Pulang dari mana saja, pulang ke rumah, buka pintu kamar. Bapak perhatikan wajah istri Bapak. Bapak perhatikan wajah anak Bapak. Telinga anak Bapak mirip dengan telinga istri Bapak. Hidungnya mirip dengan hidung istri Bapak. Wajah anak Bapak hampir sama dengan cantiknya istri Bapak. Demi Allah, kalau kalian gagal untuk mendidik mereka, api neraka jahanam akan membakarnya. Dan ini mesti dipikirkan, Pak. Demi Allah. Kehidupannya hanya sekali, maka pastikan diri kita jadi orang soleh. Istri kita menjadi orang-orang yang terbaik. Demi Allah. Kita tidak lama di kehidupan dunia ini. Walaupun kita harus bersih tegang, walaupun kita harus bersih keras menyikapi persoalan-persoalan kehidupan dunia ini, tapi jangan lupa jadikan rumah sebagai madrasah, jadikan istri kita, keturunan kita anak yang terbaik. Nanti baru Allah lahirkan generasi yang terbaik. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, apa syarat yang kedua? Kita tambah sedikit. Syarat yang kedua, apa syarat yang kedua? Ibrahim alaihissalam berdakwah. Dengan siapa Ibrahim berdakwah? Dengan pamannya Azar, dengan kaumnya. Ibrahim berdakwah. Kenapa saya katakan Ibrahim berdakwah dengan pamannya? Ibrahim berdakwah dengan kaumnya. Tapi apa tanggapan pamannya? Apa tanggapan kaumnya? Tidak satu pun yang menerima dakwah Ibrahim. Bahkan dalam surah Al-Anbiya ayat 52, 53, 54 Allah ceritakan. Apa kata Allah? Izqala li abihi wa qaumihi ma hazihi tamasil allati antum laha akifun qalu wajadna abana laha abidin. Allah katakan dalam Al-Quran, apa kata Allah? Qala laqad kuntum antum wa abaukum fi dhalalim mubin. Apa kata Ibrahim? Wahai ayahku, wahai paman, apa yang kau buat patung ini kemudian engkau menyembahnya? Apa kata Azar? Kami menyembah ini karena dulu orang-orang sebelum kami, nenek moyang kami menyembahnya. Apa kata Ibrahim? Sesungguhnya engkau dan kaummu seluruhnya berada dalam kesesatan yang nyata. Ibrahim buat kerja dakwah. Pertanyaannya, apakah Azar dan kaumnya beriman kepada Allah? Tidak. Jadi dakwah ini dibuat jangan lihat hasil. Kalau dakwah ini dibuat lihat hasil, kita kecewa. Kalau dakwah ini ukuran berhasilnya adalah hasil, maka Nabi Nuh, Nabi yang gagal. Kenapa? Nabi Nuh berdakwahnya 950 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa 50 amma. Kami turunkan Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Berapa lama? 1000 tahun dikurang 50 tahun, 950 tahun. Umatnya cuma 83 orang saja. Apakah Nabi Nuh Nabi yang gagal? Tidak. Justru Nabi Nuh Nabi yang berhasil, termasuk Rasul pertama diangkat jadi ulul azmi. Jadi dakwah itu jangan lihat hasil, yang dilihat tuh prosesnya. Buat dakwah di rumah tangga kita.
Buat dakwah di dalam kaum kerabat kita yang terdekat, sampaikan. Pulang ke rumah, ajak mereka taat kepada Allah. Sampaikan, Bapak jangan malu-malu. Oh, kalau di mimbar kita dakwah ini porsi masing-masing, Pak. Pak RT dakwah RT-nya, Pak RW dakwah RW-nya, imam dengan bacaannya, muazin dengan azannya, para mubalik, para dai dengan kajiannya, ulama dengan dalil dan hujahnya. Seorang suami dakwah dengan keluarganya, istri dakwah dengan anak-anaknya. Kita pakai job description, kita bagi kerjanya. Tidak ada yang menghalangi kita, Pak. Tak pakai dalil, tidak ada masalah. Sampaikan, ingatkan kepada kita bersama. Ini mohon maaf, saya pernah punya tetangga satu orang, la ilaha illallah. Ketika itu dia pindah menyewa di sebelah rumah saya. Istrinya tidak menutup aurat, pakai celana pendek Hawaii. Dibilang oleh istri saya, Bang, sebelah ini tidak pernah pakaian tertutup. Ya udahlah, mungkin pakainya tidak ada. Dikasihlah sama istri saya 2 setel. Jilbab, baju dalam, baju kurung, jilbab, semuanya dikasih 2 setel. Dengan harapan ya mudah-mudahan bisalah. Rupanya perempuan itu sudah mulai hijrah. Alhamdulillah lah, Kak, saya juga ingin nutup aurat kayak gini, tapi mungkin belum ada kemampuan. Belajar lah, Pak. Ya Alhamdulillah diberikan. Ketika diberikan, dipakai. Suaminya sedang mandah, tukang selama 2 minggu. Pulang suaminya dari manda. Apa kata suaminya? Bukalah jilbab kau tu, bantu orang tua kau. La ilaha illallah. Saya tidak pingin punya tetangga seperti ini, Pak. Ada seorang suami risih ketika istrinya taat dengan Allah. La ilaha illallah. Ini yang terjadi, Pak. Kita kan tidak pernah gelisah melihat istri kita telanjang. Istri kita kasih makan, kita buatkan rumah, kita belikan emas, belikan permata, belikan kalung, belikan cincin. Anak-anak kita sekolahkan, kita kasih uang jajan, belikan mobil, belikan motor, karena kita sayang dengan pendidikannya. Tapi pernahkah kita memperhatikan aurat istri kita? Pernahkah kita memperhatikan anak-anak gadis kita telanjang membuka aurat? Pernahkah kita memperhatikan anak-anak kita meninggalkan sholat? Demi Allah, mulai sekarang perhatikan itu demi Allah. Kalau perlu menangislah kita hari ini, karena tangisan hari ini akan berguna nanti di hari kiamat. Daripada di hari kiamat kita menangis dan tangisan itu tidak ada gunanya di hadapan Allah, maka menangislah kita hari ini. Kita semua, Pak, saya bukan nabi, istri saya juga bukan bidadari. Kita belajar ingin jadi yang terbaik di kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan buat kita bersama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena waktu Isya sudah masuk, saya ingin minum sebentar. Saya berikan kesempatan 1 menit. Kalau ada yang bertanya sebelum kita melaksanakan sholat Isya, saya persilahkan dengan segala hormat. Silakan, Pak. Ada yang mau tanyakan? Atau tidak tonton yang akan ditanyakan? Baik, ada yang mau tanyakan? Kita belum selesai, ini baru pembahasan awal. Baik, kalau tidak ada, saya pikir cukup. Lebih kurang saya mohon maaf. Sekali lagi saya sampaikan buat kita bersama, saya ini bukan orang baik, istri saya juga bukan orang baik. Kita belajar ingin jadi orang baik. Semua kita ini belajar jadi orang baik. Kita tidak tahu dalam proses belajar, kadang terjatuh, kadang tertelungkup, kadang ada yang bangun, kadang ada yang tak bangun-bangun lagi. Maka berharaplah kepada Allah. Musibah yang paling besar itu cuma satu di muka bumi. Bukannya matinya orang yang kita cintai, bukannya meletusnya gunung Merapi, bukannya naik air tsunami, bukan. Musibah yang paling besar di muka bumi, matinya hati seorang hamba, hilang gairah taat kepada Allah. Hari ini musibah itu datang dalam kehidupan kita. Hilang gairah baca Quran, hilang gairah untuk ke masjid, hilang gairah untuk menangis kepada Allah, hilang gairah untuk tahajud, hilang gairah untuk duha, hilang gairah untuk baca Quran. Musibah itu hari demi hari datang kepada diri kita, dan kita tak merasa musibah itu datang dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan buat kita untuk bisa istiqamah di jalan Allah sampai nanti maut memisahkan kita. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.